Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak terjadinya La Nina terhadap curah hujan di Indonesia pada tahun 2020. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Fadlani Yasmin, NPT 11180035. Tiga teman saya, Muhammad Paramastian Nurafi Putra Endrianto, NPT 11180043, Puturai Arisudana, NPT 11180052, dan Rahmayani, NPT 11180053. Terdapat 5 pokok bahasan. Pokok-pokok bahasan yang kami bahas ialah apa itu La Nina, penyebab terjadinya La Nina, proses terjadinya La Nina, dampak La Nina di Indonesia, bukti pengaruh La Nina di Indonesia. Pertama-tama kita bahas apa itu La Nina. La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. Selain fenomena menghangatnya suhu permukaan laut, terjadi pula fenomena sebaliknya, yaitu mendinginnya suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling. La Nina merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. Ketika La Nina, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Kondisi La Nina dapat berlangsung dengan durasi selama beberapa tahun hingga 2 tahun. Perubahan di Samudra Pasifik berupa interaksi laut dan atmosfer terjadi dalam siklus antar tahunan yang dikenal sebagai El Nino Southern Oscillation atau ENSO dengan perulangan kejadian 2 hingga 8 tahun. Secara meteorologis, kejadian La Nina ditunjukkan oleh Indeks Osilasi Selatan atau Southern Oscillation Index dan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik WMO dalam Bambang Irawan 2006. Indeks itu didasarkan oleh perbedaan tekanan udara di atas permukaan laut antara Tahiti dengan Darwin yang tidak seperti keadaan normal. Oleh karena itu, dinamakan osilasi, suatu istilah yang dapat dimaknai sebagai gangguan. Untuk kata selatan, karena indeks ini dikalkulasi berdasarkan 2 data yang berada di wilayah sebelah selatan ekuator, yaitu Haiti yang terletak pada 17 lintang selatan dan 150 bujur barat, dan Darwin yang terletak pada 12 lintang selatan dan 130 bujur timur. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah penyebab terjadinya La Nina yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan membahas mengenai penyebab terjadinya La Nina. Beberapa penyebab terjadinya La Nina. Yang pertama, anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik. Yang kedua, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Hal ini terjadi di perairan Peru pada saat musim panas. Kemudian, melemahnya angin pasat atau trade winds di selatan Pasifik yang menyebabkan pergerakan angin jauh dari normal. Kemudian, adanya perbedaan arus laut di perairan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses terjadinya La Nina. Pada gambar pertama, kita dapat melihat bahwa keadaan Samudra Pasifik saat normal terjadi ketika kolam air panas berada di sekitar sebelah timur antara Australia dan Indonesia atau Papua Nugini. Kemudian, pada kondisi kedua atau gambar kedua, kita dapat melihat bahwa adanya kondisi ketika terjadi La Nina. Ketika terjadi La Nina, angin pasat akan menguat, kemudian kolam air panas akan terdorong ke daerah di sekitar timur Australia dan timur Indonesia. Hal ini menyebabkan kolam air panas terkumpul di daerah tersebut sehingga menyebabkan penguapan yang besar yang dapat menimbulkan adanya pertumbuhan awan secara masif. Ketika terjadi La Nina, akan terjadi downwelling di sekitar timur Australia dan Indonesia. Kemudian terjadi fenomena upwelling di sekitar
pantai barat Peru, dan Amerika Selatan. Selanjutnya, kita akan membahas proses terjadinya La Nina. La Nina terjadi saat permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur suhunya lebih rendah dari biasanya pada waktu-waktu tertentu. Dan tekanan udara kawasan Pasifik Barat menurun yang memungkinkan terbentuknya awan. Sehingga tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur tinggi, yang menghambat terbentuknya awan. Sedangkan di bagian Pasifik Barat, tekanan udara rendah yaitu di Indonesia, yang memudahkan terbentuknya awan cumulonimbus. Awan ini dapat menimbulkan hujan lebat serta petir. Karena sifat dari udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, menyebabkan udara dari Pasifik Tengah dan Timur bergerak ke Pasifik Barat. Hal ini menyebabkan awan konvektif di atas Pasifik Tengah dan Timur bergeser ke Pasifik Barat. Secara umum, prosesnya dapat dipecah menjadi 3, yaitu angin di Samudra Pasifik menguat. La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat demikian, ini ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Yang kedua, massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Yang ketiga, karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini menyebabkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi ini disebut sebagai upwelling. Baik, lalu saya akan menjelaskan dampak terjadinya La Nina di Indonesia. Yang pertama itu curah hujan meningkat seiring masuknya awal musim hujan. Akumulasi curah hujan lebih dari 300 mm per bulan. Umumnya terjadi di pesisir barat samudra, wilayah sekitar pegunungan Bukit Barisan, Kalimantan bagian barat dan utara, dan sebagian Papua. La Nina menambah curah hujan secara signifikan pada Oktober sampai dengan November pada awal musim hujan. Jadi La Nina ini menambah curah hujan. Jadi misalkan di suatu tempat itu curah hujannya tinggi karena tadi dijelaskan masuknya awal musim hujan, sehingga curah hujannya bertambah, sehingga menambah hujan menjadi semakin lebat. Lalu yang kedua, di daerah Pasifik Barat curah hujan yang sangat tinggi di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki masalah drainase dan serapan air yang sedikit, maka akan menimbulkan banjir dan tanah longsor yang parah. Jadi akibat La Nina ini karena kan sesuai yang tadi itu menambah curah hujan sehingga hujannya menjadi lebih lebat, menimbulkan banjir dan tanah longsor yang parah. Lalu yang ketiga, dampak La Nina juga berpengaruh terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan yang meningkat seiring dengan tingginya potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Akibatnya banyak penyakit-penyakit menular atau waterborne disease, penyakit yang terbawa air seperti diare, demam, tipus, kolera, disentri, hepatitis A. Nah, ini perlu diwaspadai juga terutama pada daerah-daerah yang rawan banjir. Lalu sementara dampak dari La Nina terhadap nelayan adalah berkurangnya tangkapan ikan yang dikarenakan kurangnya kandungan klorofil A yang merupakan makanan ikan di lautan. Jadi karena adanya La Nina ini menyebabkan kandungan klorofil A yang dimakan oleh ikan-ikan itu berkurang. Dan dampaknya bagi petani, dan ada dampak juga bagi petani. Kalau dampak bagi petani ini ada negatif dan positif. Kalau untuk negatifnya adalah banjir yang mengancam persawahan dan kebun. Karena banjir ini jadinya becek sehingga bisa menyebabkan becek atau banjir sehingga bisa menyebabkan gagal panen. Lalu untuk positifnya adalah kondisi pengairan pada lahan pertanian akan tetap basah dikarenakan hujan tetap turun meskipun pada musim kemarau. Izin melanjutkan, bukti terkini dampak terjadinya La Nina di wilayah Indonesia. Sebagai bukti pertama, berita nasional yang kami kutip pada website kontan.co.id dengan judul Ada La Nina, ini daerah-daerah berpotensi banjir pada November 2020 hingga Januari 2021 yang dipublish Sabtu 31 Oktober 2020. Berikut adalah kutipan dari berita tersebut yang kami jadikan acuan dalam bukti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG
mengingatkan ada sejumlah daerah yang berpotensi mengalami banjir dari November 2020 hingga Januari 2021. Hal ini disebabkan meningkatnya curah hujan yang dipicu puncak iklim global La Nina. Musim hujan tahun 2020-2021 diwarnai oleh fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diperkirakan berlangsung hingga April 2021 dengan intensitas La Nina lemah hingga moderat, kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati, dalam pembukaan Rakor Bitnas Kebudayaan PDIP Sabtu. Dia menyebut sejumlah dampak La Nina yang perlu diantisipasi, yaitu banjir bandang, longsor, angin kencang, dan angin puting beliung yang dapat mengancam sektor pertanian, transportasi, hingga infrastruktur. Ia pun mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi dan terus memantau perkembangan cuaca saat ini. Sebagai langkah mitigasi, perlu dilakukan optimalisasi tata kelola air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, danau embung sungai, dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih, kata Ibu Dwi Korita yang kami kutip dalam website kontan.co.id. Bukti kedua adalah analisis curah hujan bulanan Stasiun Tunggul Wulung, Cilacap pada tahun 2020. Dilihat dari data grafik curah hujan bulanan Stamet Tunggu Wulung yang berada di Pulau Jawa, dapat kita lihat puncak curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 862,7 mm. La Nina yang mulai masuk ke Indonesia sejak bulan Oktober memperlihatkan dampaknya terhadap meningkatnya curah hujan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa La Nina mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia. Kemudian, pada bukti ketiga, kami melakukan analisis curah hujan bulanan Stasiun Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2020. Dilihat dari data grafik curah hujan bulanan Stamet Sultan Hasanuddin yang berada di Pulau Sulawesi, dapat kita lihat puncak curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 939,1 mm. La Nina mulai masuk ke Indonesia sejak bulan Oktober, memperlihatkan dampaknya terhadap meningkatnya curah hujan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa La Nina mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. La Nina merupakan fenomena sirkulasi lautan yang memiliki pengaruh pada cuaca di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi di Samudra Pasifik yang berdekatan dengan Indonesia. La Nina terjadi ketika kolam air panas di Samudra Pasifik terdorong ke wilayah perairan sebelah timur Indonesia dan Australia, sehingga meningkatnya curah hujan di daerah tersebut. La Nina dinyatakan mulai aktif pada Oktober 2020 dan diprediksi berakhir pada bulan April tahun 2021. Dapat berpengaruh meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Pengaruh La Nina di Indonesia pada tahun 2020 dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan curah hujan yang terjadi pada akhir tahun 2020. Siap, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok 3. Mohon maaf jikalau dalam melakukan presentasi ada beberapa kesalahan. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.